saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio anjing ya di bulan Agustus. Jadi teman-teman bisa lebih relaksasi dalam menanggapi sebuah ramalan ya. Kita akan mulai saja dengan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio anjing, ini kalau yang saya lihat ya, ada Justice, ada Knight of Fountain. Ini mengenai tentang segala bentuk keadilan ya. Karena kenapa? Ini kalau yang saya lihat sini apa yang kamu lakukan di sini, kamu perlu adanya sebuah keseimbangan ya dalam berbagai aspek yang kamu jalankan dalam kehidupan kamu di sini. Kalau misalnya jika kamu tidak mau introspeksi diri, maka dampak negatif akan terjadi ya. Nah, jadi dampak negatifnya itu yang akan terjadi itu seperti apa? Di sini ya, sebuah perjuangan yang seharusnya bisa berhasil tapi malah ada bertemu dengan pihak lawan ya, pihak lain yang cukup bisa menghadang dalam segala kehancuran ya. Jadi perjuangan kamu di sini yang saya lihat akan memberikan sebuah energi yang kurang baik, dan memang ada banyak kerugian dan banyak sesuatu energi yang kurang bagus ya. Nah, jadi ini kalau yang saya lihat di sini untuk kamu orang shio anjing di bulan 8 ini akan bertemu dengan orang yang tidak baik, orang yang tidak diinginkan. Jadi kamu harus lebih banyak bersabar karena harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan di sini harus lebih banyak membina diri kamu dan lebih banyak introspeksi diri dalam hal apapun yang akan kamu jalankan ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini ada kartu Nine of Fountain. Ini mengenai tentang sebuah bentuk perjuangan tanpa henti ya. Jadi kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, dan mungkin di bulan 8 ini kamu harus berhati-hati terhadap orang yang mungkin diam-diam untuk menghadang kemajuan kamu ya. Sedikit perjuangan yang memang sudah berhasil tapi pupus di tengah jalan ya. Jadi target yang harus kamu capai di sini memang banyak yang terpendam, banyak sesuatu yang mungkin ingin mencapai sebuah keberhasilan tapi sangat susah untuk menggapai apa yang bisa kamu dapatkan ya. Nah, lalu dengan kartu The Justice ini, kalau saat di sini ya mungkin kamu butuhnya sebuah bentuk keadilan dalam hidup kamu. Kamu perlu adanya sebuah bentuk keseimbangan hidup kamu gitu ya. Tegas, tidak berpihak pada siapapun, dan membentuk sebuah keharmonisan kehidupan kamu. Tekad dan berani dalam bertindak itulah yang diutamakan, dan yang paling pentingnya adalah introspeksi diri. Maka jika memang kamu tidak ada introspeksi diri, maka segala sesuatu hal yang dampak negatif itu semua akan datang kepada kamu dalam sebuah perjuangan yang mungkin tak usai ataupun tidak bisa berhasil dalam pencapaian target ya. Nah, itulah segala sesuatu yang akan kamu hadapkan di bulan Agustus ya. Coba kita akan lihat masa depan kamu seperti apa. Pertama di sini ada kartu turquoise. Terus yang kedua adalah ada kartu garnet ya. Nah, pertama di sini kita akan melihat bahwa hidup kamu di masa sekarang ya, yang saya lihat di sini kalau bisa lebih banyak terdorong dalam kehidupan kamu, seharusnya harus kamu jalankan dengan sepenuhnya ya. Jadi dengan sudah saatnya kamu harus bisa lebih banyak menikmati apa yang ada di sekitar kamu ya. Jadi hidup kamu di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat hidup kamu lebih tercengang. Tapi mulailah dari sekarang, kamu harus bisa menghormati siapa diri kamu sendiri dan lebih banyak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kamu, bahkan teman-teman kamu sendiri ya. Hidup kamu di masa sekarang lebih banyak memanfaatkan setiap kesempatan yang datang dengan yang kamu lakukan, yang kamu ambil gitu ya dalam sebuah keputusan. Jadi tidak ada salahnya dengan apa yang kamu rencanakan ke masa depan, dan cobalah untuk tidak terlalu fokus pada masa depan sehingga kamu lupa untuk bisa hidup di masa sekarang. Jadi kamu lebih banyak menghargai dulu di masa sekarang daripada kamu lebih banyak muluk-muluk untuk memikirkan masa depan. Jika kehidupan di masa sekarang kamu tidak bisa banyak menghargai dan menghormati apa yang kamu jalankan, maka sia-sialah tidak ada sebuah bentuk kehidupan di masa depan ya. Nah, jadi untuk kamu di masa-masa sekarang, cobalah untuk lebih banyak fokus pada hal-hal yang kecil apapun dan orang yang memberi kesan ataupun sebuah kepuasan, kebahagiaan yang terbesar saat ini ya. Jadi luangkan waktu kamu untuk melakukan sebuah hal-hal yang baik
yang kamu sukai dan bangkitkanlah dan temukan sebagai energi kamu kembali, ya. Nah, itulah yang harus kamu capai, yang harus kamu sikapi jika kamu benar-benar bisa menghargai energi kamu di masa-masa waktu sekarang, ya. Kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, dan ciptakanlah sebuah bentuk komitmen, ya. Komitmen untuk menyalakan kembali gairah hidup kamu seperti apa, dan berani membuka hati dan jiwa kamu untuk sebuah hubungan yang positif dan berkomitmenlah yang baik, ya. Nah, jadi janganlah membuat sebuah rasa bersalah jika kamu ingin bahagia dan sukses dalam sebuah hubungan komitmen yang cukup berjangka panjang, ya. Jadi yang saya di sini dalam hidup kamu di sini, mungkin kamu bisa lebih banyak menjalin sebuah hubungan yang positif, hubungan yang baik, ya. Di saat kamu masih lajang ataupun dalam sebuah hubungan yang tidak bahagia, maka disinilah Katodi meminta bahwa kamu tuh lebih banyak kuat dan penuh dengan sebuah harapan. Jadi hidup kamu di sini ini mengenai tentang sebuah komitmen. Hidup kamu yang kamu jalankan, yang kamu hadapi di sini tidaklah gampang, karena di sini lebih banyak membutuhkan sebuah bentuk komitmen. Komitmen yang sejati dan hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan, itulah yang harus kamu sikapi dengan baik, ya. Jadi bentuk masa depan kamu itu bentuk keseimbangan, hargai dan luangkanlah waktu kamu dengan sebaik-baik mungkin. Hargailah di lingkungan sekitar kamu seperti apa yang harus kamu capai ke depannya dengan baik. Untuk sebuah bentuk masa depan kamu yang lebih cerah, yang saat di sini ada sebuah bentuk hasil yang akan kamu capai, ya, di bulan Agustus. Pertama mengenai tentang inner core, terus yang kedua mengenai tentang volcanoes, ya. Nah, hidup kamu di sini yang saat ini mengenai tentang sebuah solution, ya, mengenai tentang solidaritas, ya, hidup kamu di sini, ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah kamu itu harus bisa lebih banyak tetap konstan dalam mitra bisnis usaha kamu yang kamu geluti. Jangan berhenti menghentikan sebuah bentuk kemajuan kamu, dan kalau bisa carilah orang yang bisa diandalkan dan bisa mendapatkan sebuah hubungan yang solid. Dengan kartu seperti ini, kamu harus bisa lebih banyak menepati janji kamu, ya. Dan kekuatan terbesar dalam hidup kamu di sini adalah di dalam fisik dan jiwa kamu. Jadi, ini kalau yang saya lihat di sini adalah ibaratnya hidup kamu di dunia dengan serba yang cepat tapi banyak gangguan. Kembangkanlah rasa soliditas dan keandalan. Jadi, bukan hanya mengandalkan diri kamu sendiri, tapi mengandalkan orang lain juga. Bukan hanya merasa bahwa diri kamu itu yang paling benar dan bisa diandalkan, tetapi orang lain juga perlu, gitu, ibarat gitu, ya. Jadi kehidupan kamu yang kamu lakukan serba cepat tapi banyak gangguan. Jadi kamu harus bisa melakukan yang terbaik dan diri kamu seperti apa. Kita sering tidak menghormati janji yang kamu buat untuk diri kamu sendiri, tapi menghormati janji dan komitmen kepada orang lain juga pun perlu, gitu, ya. Jadi harus bisa lebih banyak mengandalkan kata-kata untuk diri kita sendiri. Jadi mengandalkan itu maksudnya jangan hanya bisa berkata-kata tapi tidak mengerjakan dalam sebuah tindakan yang nyata. Jadi yang saya di sini mengandalkan kata-kata bukan hanya sekedar berbicara, tetapi mengandalkan kata-kata dengan wujud sebuah ekspektasi yang penuh dengan janji, bukan hanya janji semu semata, tetapi janji yang harus kamu lakukan dengan rencana yang akan benar-benar diterapkan. Jadi di bulan Agustus, bentuk sesuatu yang akan kamu capai seharusnya seperti ini, ya. Jadi bukan hanya mengandalkan diri kamu sendiri, tapi orang lain pun juga perlu, dan kamu juga harus bisa menghargai dan menghormati satu sama lain, baru bisa menciptakan sebuah hubungan yang lebih menciptakan sebuah rasa solidaritas yang cukup tinggi, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini untuk kamu ini juga ada berhubungan dengan namanya volcanoes, sebuah bentuk kekuasaan, gitu, ya. Jadi dendam lama harus dilepaskan dan jangan terbebani, ya.
Dilepaskan dan dilepaskan. Jadi jangan terikat dan jangan terpendam. Energi berat yang selalu menyakiti kamu, ini jika kamu menahannya terlalu lama, itu sangat membuat diri kamu tuh meledak-ledak. Jadi tidak ada sebuah jiwa pelepasan yang lebih tidak menjiwai dan tidak terikat gitu ya. Jadi kalau kamu terlalu banyak mengikuti kata hati kamu untuk selalu mendendam ataupun selalu ingin terikat beban masa lalu, maka emosi kamu selalu terikat dan selalu terganggu dalam masa-masa sekarang yang akan kamu lakukan. Dan bentuk reformasi pun mungkin juga susah untuk dilakukan ya. Jadi hidup kamu, kekuatan yang tersembunyi di dalam hidup kamu adalah sebuah bentuk pandangan, kekuatan untuk bisa lebih banyak menghancurkan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, itulah sesuatu yang mungkin harus kamu capai di bulan 8. Jadi kamu jangan terlalu banyak memberikan sebuah perhentian, tidak mengandalkan sesuatu, dan tidak menciptakan sebuah hubungan yang solid, apalagi terikat dalam sebuah beban masa lalu. Emosi kamu tidak stabil dan selalu menghancurkan dalam sebuah rencana yang sudah kamu buat. Dalam sebuah hasil yang sudah kamu capai, kamu sudah banyak mengetahui apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu berikan ya. Masa depan kamu sebenarnya sangat bagus sekali ya. Cuman saja kalau saya lihat di sini kurang menghargai sebuah komitmen, kurang menghargai persahabatan, bertemu dengan orang lain di lingkungan sekitar kamu, sehingga kamu lebih banyak terbebani dan hancurnya jiwa kamu ya. Mungkin di sini kamu kurang adanya sebuah kesediaan untuk membuka hati kamu lebih terbuka dan lebih jelasnya kehidupan kamu seperti apa ya, sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah energi yang baik. Jadi situasi kondisi yang seperti apa yang harus kamu wujudkan dalam sebuah impian selama 1 bulan ke depan? Pertama di sini yang saya lihat, kamu harus ada sebuah gerakan energik ya, gerakan yang positif dalam memajukan, dalam melakukan sebuah kehidupan kamu lebih bagus ke depannya, untuk memakmurkan dan mensejahterakan diri kamu seperti apa. Yang kedua, kamu harus bisa lebih banyak mengatur, lebih banyak memberikan sebuah nilai, ekspresi, gambaran wajah kamu, gambaran dalam sebuah tindakan yang seperti apa harus kamu sikapi. Mengatur, menghandle, itu hidup kamu seperti apa, kamu harus bisa memberikan sebuah gerakan yang baik. Keputusan seperti apa yang harus kamu capai nantinya. Di sini pengambilan keputusan yang harus kamu jalankan ini memang sangatlah tidak mudah sekali, karena mungkin kamu lebih banyak belajar dari beberapa masa lalu, step by step, one by one ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak menghancurkan satu persatu ya, lebih banyak menjauh ataupun menghilangkan segala sesuatu yang mungkin terbenak di dalam hati jiwa kamu. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu sikapi di sini yang saya lihat ya, mungkin butuh adanya sebuah energi perubahan hidup kamu. Energi yang positif, energi yang harus kamu capai dan kedepannya dengan baik. Sisi positif kamu itu, pengaturanlah itu yang paling penting hidup kamu, dan kamu harus memberikan sebuah energi yang mungkin bisa memberikan sebuah ekspresi bahwa hidup kamu itu baik-baik saja dan tidak depresi dalam menghadapi setiap kehidupan kamu seperti apa. Nah, jadi itulah kehidupan kamu yang harus ada sesuatu yang mungkin bangkit secara seutuhnya. Keputusan kamu lebih banyak menyeimbangkan kehidupan ya. Keputusan kamu dalam mengatur hidup kamu bisa lebih seimbang, dan perubahan energi kamu harus ada sesuatu yang positif ya. Jadi penjiwaan, pencitraan kamu dalam sebuah ekspresi gambaran hidup kamu seperti apa, itulah yang harus kamu sikapi dengan lebih seksama. Hidup kamu di sini yang saya lihat memang tidak ada sesuatu yang tergambarkan dalam sebuah energi yang baik, tetapi mungkin ada sesuatu harapan yang baik yang lebih positif lagi jika kamu bisa lebih banyak menggambar, menilai sesuatu dengan baik ya. Hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan, hidup kamu seperti apa yang harus kamu berikan, kamu sikapi,
Dan itulah yang harus kamu pertanggungjawabkan di bulan 8 supaya kamu benar-benar bisa mencapai sebuah perubahan yang cukup drastis. Jadi udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu sikapi, udah cukup kamu bisa sadari lebih bagus ke depannya ya. Jadi harus kamu lakukan yang terbaik, karena untuk kamu orang show anjing, mungkin introspeksi diri lah itu yang paling penting, lebih banyak membangun diri kamu dan terbebas dari beban masa lalu ya. Nah, kita akan melihat dengan bentuk wawasan dan kebijaksanaan kamu untuk versi terbaik dalam diri kamu di bulan Agustus untuk kamu show anjing bagaimana. Ini ada kartu move forward ya, mengenai tentang experience the grace of who you truly are ya. Nah, di sini mengatakan bahwa bergerak lebih maju. Jadi harus ada sebuah proses yang baik hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan ya. Merasakan sebuah anugerah dari siapa Anda sebenarnya ya, di sini yang saya lihat ya. Jadi kamu ya, untuk kamu orang show anjing, janganlah kembali tertidur ya. Janganlah kamu kembali untuk tidak sadar, karena kamu harus bisa lebih banyak meminta apa yang benar-benar kamu inginkan, yang kamu harapkan. Jangan kembali tertidur, jangan kembali tidak sadarkan diri, karena orang-orang di lingkungan sekitar kamu yang suka mondar-mandir, suka mungkin sudah di ambang pintu. Karena di sini yang saya lihat ya, mungkin sudah waktunya kamu lebih banyak menyadari pancaran kehidupan kamu seperti apa. Karena mungkin di sini di dunia sekarang yang kamu hadapi di bulan Agustus, banyak sesuatu yang mungkin bertemu dengan orang yang picik, yang licik, yang mungkin yang musuh di balik selimut ya. Karena untuk kamu orang show anjing sangat susah untuk bisa bertemu dengan orang yang baik ya. Nah, jadi mulai dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak membimbing diri kamu sendiri dalam sebuah kesadaran yang lebih besar ya. Jadi kemampuan kamu dalam menanggapi segala apapun yang ada di dalam diri kamu ya, kalau bisa kamu lebih banyak menemukan sebuah kehidupan kamu dengan kreativitas kamu yang baru. Hidup kamu lebih banyak menyiapkan diri kamu, bersiap-siap dalam kehidupan kamu untuk lebih banyak bergerak maju, mewujudkan sebuah ide dan rencana kamu seperti apa ya. Jadi memang meskipun ide dan visi kamu penting, perlu, maka kamu harus bisa lebih banyak hidup dalam fleksibel, dalam pendekatan, dalam mencapai sebuah harapan yang baik. Yang saya lihat di sini dengan kartu seperti ini, kamu harus bisa lebih banyak mengikuti arus kamu, mencapai tujuan kamu seperti apa ya. Jadi kamu harus bisa lebih bangun daripada kamu banyak bersantai ya. Lebih banyak berusaha, terdorong untuk membangun diri kamu dalam menjalani sebuah impian. Jadi terdorong untuk sampai menyelesaikan sebuah pekerjaan, lebih banyak bergerak maju dengan apa yang menekankan kehidupan kamu untuk sebuah jalan arah yang baru. Arah yang seperti apa? Ya mungkin dari sini, mungkin mulai dari sekarang mulailah berimajinasi yang baik, memvisualisasikan sebuah keberhasilan dalam sebuah keinginan bentuk hati batin kamu. Kepuasan akan datang dengan sesuai arahan petunjuk yang baik, sesuai arahan petunjuk dengan jalan yang terbaik ya. Jadi yang saya lihat di sini, untuk mencapai sebuah tujuan kamu, lebih banyak mungkin jangan terlalu banyak menunda-nunda waktu, dan mungkin ini akan bisa mendapatkan sebuah perubahan nasib yang baik, dan itu akan terjadi di bulan 8 jika kamu lebih banyak percaya dan meyakinkan diri kamu lebih bagus ya. Nah, jadi kamu bisa lebih banyak meyakinkan diri kamu, lebih banyak bergerak maju, usaha dan tekad untuk mewujudkan impian kamu, harapan kamu seperti apa, dan buatlah sebuah kepastian dan kesadaran yang tinggi dalam mewujudkan apa yang harus kamu hendaki ya. Capai sebuah tujuan yang kamu tetapkan dan akan mencapai dan akan mendapatkan setiap sebuah kehidupan seperti apa dalam ekspektasi hidup kamu. Nah, itu adalah versi terbaik dalam hidup kamu untuk kebijaksanaan kamu jika kamu benar-benar bisa lebih banyak mempercayai diri kamu seutuhnya dan berikan sesuatu hal yang baik dan positif ya.
Jadi itulah siklus kehidupan kamu beserta dengan kebijaksanaan kamu versi terbaik di bulan Agustus. Jadi kamu benar-benar menyikapilah segala sesuatunya dengan sikap yang positif, bijaksanalah dalam apa yang harus kamu capai ke depannya dengan baik ya. Oke teman-teman, kita akan beralih mengenai tentang asmara percintaan. Untuk kamu orang show anjing, ada apa dengan kisah cinta kamu? Di sini mengenai tentang magical gateway ya. Mengenai tentang sebuah keberanian dan sebuah bentuk kepercayaan untuk bisa lebih banyak melangkah maju ke depan, berani tanpa melihat ke belakang. Jadi ibaratnya pola hubungan kamu di sini ada sebuah keberanian dalam mengungkapkan, mengekspresikan sebuah perasaan yang baik, dan mungkin keberanian untuk lebih banyak melangkah maju ke depan supaya kamu dengan si pasangan bisa lebih bagus lagi ke depannya. Dan apa yang kamu capai nantinya bisa benar-benar sesuai dengan kehendak ataupun sebuah komitmen antara satu sama lainnya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah protection. Yang namanya di sini adalah latihlah dan bentuklah hubungan kalian lebih harmonis dan hubungan kalian bisa lebih kuat, lebih akur dan lebih berkomitmen dengan sisi yang baik ya. Jadi semua juga harus diatur dengan spiritual, arahan petunjuk dalam membangun sebuah hubungan yang lebih solid, yang lebih akrab ke depannya. Lalu bagaimana, ada sesuatukah yang harus kamu bina dalam sebuah hubungan? Pertama yang saya lihat di sini adalah awakening inspired action. Terus yang kedua, expressing free will ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan hubungan kalian seperti apa yang harus kamu hadapi. Pertama, awakening inspired action, membangun kembali hubungan kalian seperti apa ya. Nah, hubungan kamu yang saya lihat keinginan dan sebuah harapan. Pertama, tindakan kamu hindarilah merusak diri sendiri ataupun sebuah niat tujuan yang mungkin untuk menghambat sebuah hubungan yang lebih solid ya. Terus yang kedua, atasilah rasa kebosanan, kebetean antara satu sama lain. Yang ketiga, tingkatkanlah sebuah kepuasan dalam hubungan ya. Jadi mungkin sebuah keberanian, sebuah harapan, itu semua tergambarkan dalam sebuah inspirasi bagaimana kamu jalankan, bagaimana yang kamu sikapi. Karena hubungan asmara percintaan di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah niat hati yang tulus ya, sehingga tercapainya sebuah hubungan yang mungkin dibawa dalam sebuah hubungan yang kebosanan, tidak sebuah kepuasan hati dan menghambat sebuah hubungan yang baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang expressing free will. Yang namanya di sini adalah sebuah ungkapan, sebuah kebebasan, sebuah ekspresi gambaran kamu secara bebas ya. Harus bisa lebih banyak menentukan pilihan kamu seperti apa dengan sebuah bentuk cahaya yang besar, cahaya harapan yang benar-benar mendapatkan sebuah tujuan yang baik. Di sini kalau yang saya lihat, pertama kamu harus bisa mengatasi sebuah bentuk perasaan yang mungkin perasaan yang lebih canggung, perasaan yang mungkin kurang maksimal, perasaan yang mungkin lebih banyak kurang meyakinkan diri kamu sendiri, sehingga kurang adanya sebuah tujuan yang personal dan lebih ambisius dalam sebuah hubungan yang baik. Jadi hubungan yang seperti apa yang saya lihat di sini hanya sebagai bentuk formalitas saja, tetapi tidak mengungkapkan secara lebih bebas ya. Jadi hubungan kalian untuk orang show anjing lebih banyak mengutamakan sebuah keberanian dan ambisius dalam apa yang harus kalian sikapi dalam hubungan. Karena yang saya lihat di sini adalah sebuah harapan, tapi mungkin tidak ada sebuah kebebasan dalam mengungkapkan, mengekspresikan sesuatu secara nyata ataupun secara bebas ya. Jadi sini mungkin hanya mengulur-ulurkan waktu dan tidak ada sebuah keberanian dalam mengungkapkan sebuah perasaan ya. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dijalankan masih mungkin
masih setengah-setengah saja ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya kasih tahu mengenai tentang siklus kehidupan kamu orang Shu anjing ya. Jadi perlu banyak pembenahan diri, perlu banyak introspeksi diri, dan sesuatu hal yang baik akan tercapai jika kamu benar-benar bisa membenahi hidup kamu lebih bagus ke depannya ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 0819 Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Evan Jaya akan memberikan sebuah hasil ramalan yang lebih bagus lagi dan terupdate untuk Anda semuanya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.